Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat surga dimanapun Anda berada, izinkan Ana untuk menyampaikan sebuah kisah di dalam Al-Quran yang menjadi salah satu program dari Sekolah Hafiz Quran, yaitu Ashaki Berkisah. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan kisah tentang Nabi Hud dan kaumnya. Ya. Nabi Hud alaihi salam adalah seorang nabi yang lahir setelah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita perhatikan bahwa kesyirikan itu mulai pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh, dan ternyata kaum Nabi Hud melanjutkan kesyirikan-kesyirikan ini. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad, akhahum huda, kami utus kepada mereka saudara mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Qala ya qaumi ibudullah, Nabi Hud menyampaikan sebuah perintah yang amat sangat agung. Yang perintah ini tidak hanya disampaikan oleh Nabi Hud, tapi semua nabi menyampaikan seruan ini kepada kaumnya. Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah hanya kepada Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya sesembahan kecuali hanya Allah saja. Jangan menyembah kepada selain Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak mau bertakwa juga? Kenapa kalian tidak mau takut juga kepada Allah? Sahabat surga dimanapun antum berada, kalau kita perhatikan bahwa ternyata kaum Ad ini bukan kaum sembarangan, ya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran pada ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apakah engkau tidak melihat bagaimana kaum Ad diciptakan oleh Allah? Ya. Irama dzatil imad, mereka tinggal pada negeri Iram, ya. Dan mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana bangunan ini tidak pernah terjadi sebelum mereka ada. Jadi kaum Ad ini, sahabat surga sekalian, mereka mempunyai fisik yang amat sangat kuat, dan mereka memiliki tubuh yang amat sangat tinggi, dan mereka memiliki peradaban yang amat sangat agung, yang ketika itu merekalah rajanya di bumi. Tidak ada peradaban yang melebihi peradaban mereka. Tidak ada peradaban yang bisa melombai atau bisa mendahului canggihnya peradaban mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berikan kepada mereka rezeki yang tidak terputus. Allah berikan kepada mereka tidak hanya kekuatan dalam segi fisiknya, tidak hanya kecerdasan untuk membangun bangunan yang tinggi, tapi Allah pun berikan kepada mereka pohon-pohon, buah-buah yang tumbuh subur, ya, tumbuh subur pada ladang-ladang mereka. Mereka hidup di Yaman, ya, di negeri Yaman, di dekat Hadramaut perbatasan. Dan itu kalau sekarang kita lihat amat sangat subur tanahnya. Tetapi dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Apa jawaban mereka kepada Nabi Hud ketika diminta untuk sembahlah Allah saja? Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Dan berkatalah pemimpinnya kaum Ad ini. Apa yang dia katakan? Kayaknya kamu ini gila ya Nabi Nuh ya.
Begitu dia katakan. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan kayaknya kamu ini ngarang-ngarang aja nih. Na'udzubillah. Setelah semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka, setelah semua nikmat yang mereka rasakan. Tapi begitulah jawaban mereka kepada Nabi Hud. Dia diminta hanya menyembah kepada Allah saja, ya. Tetapi apa yang dia jawab malah dibilangnya, disangkanya ini orang kurang akal nih. Oh, ini orang-orang bohong nih, ya. Dan itulah, maka ketika itu kemarahan Allah pun turun kepada mereka, ya. Dalam surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan azab bagi kaum Ad ini. Fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Dan kaum Ad ini, maka mereka dikirimkan rihun, dikirimkan angin sarsarin atiyah, angin yang amat sangat dingin, ya, yang membuat mereka tidak berdaya. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Angin itu datang bukan cuma sedetik, 2 detik, sahabat surga. Angin itu datang 7 malam, wasamaniyata ayyam, dan 8 hari. Sab'a layalin wasamaniyata ayyamin khusuma fataral qauma fiha sor'a. Dan orang yang terkena oleh angin itu, maka dia tidak berdaya. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti orang ini ketika terkena angin ini, dia seperti pohon kurma, batang pohon kurma yang kosong. Ketika dipegang lapuk, dagingnya lapuk. Itulah balasan bagi kaum Ad yang menentang apa yang diserukan oleh Nabi Hud alaihissalam. Dan hadirin jamaah, sahabat surga yang dirahmati Allah, kaum Ad ini adalah kaum yang kompak dalam kezaliman. Kalau kita perhatikan, nabi-nabi yang menyeru kepada tauhid, ada yang mengikuti mereka dari kaumnya. Tetapi kaum Hud atau kaum Nabi Hud atau kaum Ad ini, mereka adalah kaum yang hampir semuanya kompak menolak ajakan Nabi Hud alaihissalam. Dan apa pelajaran bisa kita ambil, sahabat Quran sekalian? Bahwasanya yang pertama, perintah daripada Allah melalui Rasulnya itu adalah mutlak harus kita terima. Ya. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah bukti bahwa kita harus bersyukur pada Allah, bukan malah ingkar kepada Allah. Yang ketiga adalah bahwasanya jika kita menolak perintah Allah dan menolak seruan Nabi kita, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang amat pedih. Demikian, mudah-mudahan kisah yang amat sangat singkat ini bisa bermanfaat untuk sahabat Quran sekalian. Dan pada akhirnya, insya Allah kita akan juga ya melihat tayangan kisah selanjutnya pada hari berikutnya dengan kisah-kisah yang lain. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di SHQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.